Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Aini dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 2 semester 3. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas UTS Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir dengan dosen pengampu Ibu Vika Nurul Hidayah SST MKM. Harapannya nanti setelah kalian selesai menonton video ini, kalian bisa lebih percaya trust your body bahwa sebenarnya tubuh kita sudah didesain sedemikian luar biasa untuk mengalami proses persalinan. Jadi, tidak ada alasan untuk ragu-ragu atau takut untuk menghadapi proses persalinan. Kita tahu sebenarnya hormon memegang peranan penting dalam tubuh kita, mulai dari menstruasi, kemudian nanti terjadi ovulasi, pembuahan, kehamilan, bahkan ketika kita hamil menjaga bayi kita supaya tetap sehat, itu juga hormonal. Bahkan beberapa keluhan dalam hal kehamilan pun tersangkanya juga adalah hormon. Hormon ini akan tetap memegang peranannya hingga nanti saat menjelang kehamilan, persalinan, dan menyusui. Di akhir trimester ketiga, hormon-hormon di dalam tubuh akan mengalami perubahan yang cukup drastis. Ini nantinya akan memberikan efek domino sehingga ujungnya menjadi suatu persalinan. Siklus hidup wanita tak lepas dari pengaruh berbagai hormon sejak masih di dalam kandungan hingga lanjut usia. Pada saat hamil dan melahirkan, peranan hormon tersebut meningkat guna melakoni proses yang dialami setiap wanita. Berikut ini akan kita bahas mengenai hormon yang berpengaruh dalam persalinan. Menjelang persalinan terjadi penurunan hormon progesteron. Hormon ini berfungsi menyiapkan kondisi rahim agar dapat dihuni calon janin. Pada awal kehamilan, progesteron sangat dibutuhkan agar tidak terjadi keguguran. Namun, menjelang persalinan, fungsi tersebut sudah tidak diperlukan lagi, sehingga produksinya menurun. Di sisi lain, produksi estrogen, oksitosin, dan prostaglandin meningkat pesat. Peningkatan ini tentu juga dipengaruhi oleh hormon-hormon lain yang dari hipofisis seperti somatomatropin, luteinizing hormon, relaksin, dan sebagainya. Untuk penjelasan lebih rinci, yuk kita simak sama-sama. Yang pertama adalah hormon prostaglandin. Prostaglandin bekerja membantu oksitosin dan estrogen dalam merangsang aktivitas otot polos. Hormon ini dihasilkan oleh rahim dan produksinya meningkat pada akhir kehamilan. Terkadang, wanita juga mendapatkan prostaglandin dari sperma saat hubungan intim. Oleh karena itu, bagi ibu hamil yang waktu persalinannya mundur, disarankan untuk berhubungan seks agar mendapatkan pasokan prostaglandin untuk memicu kontraksi uterus. Hormon prostaglandin berguna untuk melunakkan serviks. Ketika serviks lunak karena prostaglandin ditambah adanya dengan kepala, hal itu yang akan membuat terjadinya pembukaan. Di awal, prostaglandin dirilis tubuh, kadang-kadang rilisnya kebanyakan dan kadang menyebabkan diare. Bayi ternyata juga memegang peranan penting untuk merangsang keluarnya hormon. Jadi, di trimester terakhir, ketika bayi sudah merasa siap untuk dilahirkan, dia akan mengeluarkan zat-zat kimiawi yang tugasnya adalah yang pertama, menghasilkan agar paru-paru bayi benar-benar matang. Yang kedua, untuk memberi sinyal ke plasenta supaya plasenta akan mengeluarkan hormon estrogen dan kortisol. Prostaglandin, estrogen, dan kortisol ini sama-sama akan membuat tubuh menyadari bahwa persalinan sudah akan dimulai dan tubuh akan merilis hormon kecintaan kita, yaitu hormon oksitosin. Hormon oksitosin banyak diproduksi menjelang persalinan. Oksitosin menyebabkan kontraksi otot-otot polos uterus yang berfungsi mendorong penurunan kepala bayi. Di sisi lain, hormon oksitosin bertugas
proses menyiapkan laktasi dengan membuka saluran ASI dari alveolus ke puting payudara. Produksi oksitosin bertambah apabila dilakukan stimulasi puting susu. Cara ini dilakukan apabila kontraksi rahim ibu inadekuat. Oksitosin ini yang akan nantinya membuat kontraksi semakin lama, semakin adekuat, dan akhirnya persalinan pun terjadi. Misalnya, ketika kita melahirkan, kita merasa takut, cemas, khawatir, stres, panik, maka tubuh kita akan mengeluarkan hormon adrenalin atau katekolamin. Hormon ini jika keluar di awal fase persalinan, itu justru akan membuat tubuh yang mengirimkan sinyal, sehingga kontraksi menjadi tidak bagus. Oksitosinnya semakin turun, sudah tidak adekuat lagi. Persalinannya menjadi semakin lama. Itulah sebabnya kenapa ketika melahirkan, sebaiknya dalam kondisi yang nyaman, rileks, aman, merasa tenang, merasa happy, supaya adrenalin tidak keluar di awal fase persalinan. Ketika oksitosin semakin banyak, tubuh kita dirancang untuk mengeluarkan hormon endorfin. Hormon ini yang akan membuat rasa nyeri pada saat persalinan berkurang. Hormon ini yang membuat kontraksi jadi ada jedanya. Bahkan pada beberapa ibu kadang-kadang kalau pembukaannya sudah besar, karena kontraksi semakin intens, oksitosin semakin banyak, lalu tubuh merilis endorfin dalam jumlah banyak, ibu akhirnya menjadi ngantuk. Endorfin juga membuat ibu lebih peka terhadap dirinya sendiri dan lebih fokus. Apakah kalian pernah mendengar bahwa pada sebagian ibu ketika dilakukan induksi alami mereka merasa lebih nyeri dibandingkan saat persalinan biasa? Itu karena ketika induksi buatan, tubuh tidak bisa memproduksi endorfin. Jadi tidak ada sinyal bahwa oksitosin yang banyak dan harus mengeluarkan endorfin. Endorfin dan oksitosin terus bersinergi untuk pembukaan yang semakin lebar. Kepala bayi semakin turun hingga akhirnya ibu terasa ingin mengejan. Ketika ingin mengejan, ibu biasanya tiba-tiba merasa takut, merasa panik, dan merasa cemas. Rasa tersebut akan merangsang hormon adrenalin atau katekolamin keluar. Ketika hormon ini keluar, tubuh jadi merasa waspada lagi. Disinilah akan terjadi fetal ejection reflex atau refleks ketika di mana bayi bisa keluar dengan sendirinya tanpa kita mendorong. Karena dalam posisi ini, ketika adrenalin banyak dalam tubuh, tiba-tiba kita punya suntikan energi yang besar. Tapi untuk bisa ada ejection reflex, ibu harus dalam kondisi yang rileks, nyaman, dan aman supaya tubuh kita benar-benar bisa mengeluarkan fetal ejection reflex. Jadi, di akhir persalinan, adrenalin juga sangat berpengaruh atau diperlukan supaya ibu bisa segera melahirkan persalinannya dengan cepat dan bayinya mendorong keluar. Jadi, adrenalin dibutuhkan di akhir persalinan, tapi kalau di awal bisa membuat persalinannya menjadi lama. Adrenalin yang ada di tubuh bayi akan membuat bayi menarik nafas pertama ketika bayi baru saja keluar dan akan menangis. Ketika bayi sudah lahir, sudah inisiasi menyusui dini, maka tubuh kita akan mengeluarkan yang namanya prolaktin. Hormon prolaktin merupakan suatu hormon yang disekresikan oleh glandula pituitari. Kadar hormon prolaktin terhambat oleh plasenta. Saat melahirkan dan plasenta keluar, hormon progesteron dan estrogen mulai menurun sampai tingkat dilepaskan dan diaktifkannya hormon prolaktin. Peningkatan hormon prolaktin akan menghambat ovulasi yang biasa dikatakan mempunyai fungsi kontrasepsi alami. Kadar prolaktin yang tinggi adalah pada malam hari. Menyusui dapat merangsang keluarnya hormon oksitosin dan membantu involusi uterus. Namun, masih terdapat ibu yang belum memberikan ASI pada hari pertama setelah lahir karena berbagai alasan. Di antaranya adalah
ASI tidak keluar, dan kurangnya perilaku yang kurang baik pada ibu tentang cara menyusui yang benar, lama, dan frekuensi menyusui. Hal ini disampaikan menurut Nur Musriah tahun 2017. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofise anterior ini bertugas menstimulasi pertumbuhan alveolus pada payudara. Pengeluaran hormon ini dipacu oleh estrogen. Pada akhir kehamilan atau menjelang persalinan, prolaktin bertugas memproduksi air susu untuk bayi setelah dilahirkan. Prolaktin berperan besar dalam proses menyusui karena dia adalah hormon yang menghasilkan ASI. Dan prolaktin juga akan menjaga supaya oksitosin tetap stabil. Kenapa kita masih butuh oksitosin setelah persalinan? Karena uterus kita tetap harus berkontraksi supaya tidak terjadi perdarahan. Hormon progesteron ini mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Tingkat progesteron akan menurun sesaat setelah melahirkan dan hal ini dapat mempengaruhi produksi ASI berlebih. Hormon estrogen ini menstimulasi saluran ASI untuk membesar. Hormon estrogen akan menurun saat melahirkan dan akan tetap rendah selama beberapa bulan selama masih menyusui. Pada saat hormon estrogen menurun dan ibu masih menyusui, dianjurkan untuk menghindari KB hormonal berbasis hormon estrogen karena akan menghambat produksinya ASI. Bersama hormon yang lain, estrogen meningkat menjelang persalinan. Hormon ini bekerja merangsang kelenjar mamae dan menyebabkan kontraksi rahim. Hormon ini dihasilkan oleh plasenta selama proses kehamilan terjadi hingga saat melahirkan tiba. Hormon ini berfungsi melunakkan serviks dan jalan lahir sehingga siap untuk dilalui bayi. Hormon ini diproduksi oleh korpus luteum atau bagian tepi rahim. Hormon ini juga sangat berperan dalam percepatan proses persalinan wanita. Jadi kesimpulannya adalah persalinan normal adalah pengeluaran hasil konsepsi yang dikandung selama 37 sampai 42 minggu. Presentasi belakang kepala atau ubun-ubun kecil di bawah simfisis melalui jalan lahir biasa keluar dengan tenaga ibu sendiri, disusul dengan pengeluaran plasenta dan berlangsung kurang dari 24 jam. Setelah persalinan, ibu maupun bayi dalam kondisi baik. Kelahiran bayi merupakan peristiwa penting bagi kehidupan seorang pasien dan keluarganya. Sangat penting untuk diingat bahwa persalinan adalah proses yang normal dan merupakan kejadian yang sehat. Namun demikian, potensi terjadinya komplikasi yang mengancam nyawa selalu ada, sehingga bidan harus mengamati dengan ketat pasien dan bayi sepanjang proses melahirkan. Dukungan yang terus-menerus dan penata laksanaan yang terampil dari bidan dapat menyumbangkan suatu pengalaman melahirkan yang menyenangkan dengan hasil persalinan yang sehat dan memuaskan. Produksi estrogen, oksitosin, dan prostaglandin meningkat pesat, dipengaruhi oleh hormon-hormon lain yang dari hipofisis seperti somatomatrofin, luteinizing hormon, relaksin, dan sebagainya. Adapun hormon yang berpengaruh dalam persalinan yaitu estrogen, progesteron, oksitosin, prostaglandin, kortisol, adrenalin atau katekolamin, endorfin, relaksin, dan prolaktin. Itu tadi kisah perjalanan hormon-hormon dalam persalinan. Semoga cukup jelas dan dapat dipahami ya. Jadi percayalah bahwa tubuh kita memang sudah didesain sedemikian rupa. Percayailah tubuhmu tahu yang terbaik, rileks, nyaman, dan happy ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.